terkait PPh orang pribadi dengan anggota saya sendiri Ana Desita Asmi, dengan saya Dini Aulia Siregar, dan juga ada Fadli Gusdirman, Afifah Indah Putri, Harmela Febriadina, Rita Triandini, dan Nabila Nailatul Rida. Nah, soal pertama itu ada soal tentang Bapak Adi, di mana Bapak Adi ini adalah seorang karyawan swasta di PT Jaya Makmur dan dia juga pemilik dari sebuah usaha. Status keluarganya itu dia sudah menikah dan punya 2 anak atau biasanya di perpajakan disebut K2. Dan untuk metode akuntansi yang akan kita pakai di sini itu metode akuntansinya pembukuan. Data keuangan beliau tahun 2017 yaitu ada penghasilan neto karyawan dia sebagai karyawan ada Rp136.763.580 dan peredaran bruto usahanya ada Rp400 juta serta biaya usaha beliau ini ada Rp250 juta. Selanjutnya ada potongan PPh 21 oleh pemberi kerja itu sekitar Rp5.389.450. Yang akan kita cari hari ini atau misi kita hari ini itu adalah hitung PPh kurang bayar pasal 29 untuk tahun pajak 2017. Yang pertama, tahap 1 atau yang akan kita lakukan yaitu menentukan penghasilan kena pajak dari Bapak Adi tadi. Sudah kita ketahui dari soal peredaran bruto usahanya itu ada 400 juta dan biaya usahanya itu ada 250 juta. Berarti penghasilan neto dari usahanya ada 150 juta. Sedangkan penghasilan neto dia sebagai karyawan itu ada Rp136.763.580. Artinya total penghasilan Bapak Adi ada sebesar Rp286.763.580. Karena dia tadi K2, jadi PTKP-nya itu ada Rp67.500.000. Dimana kalau misalnya dia sendiri aja itu ada 54 juta ditambah dengan 3 tabungannya yang buat total Rp13.500.000. Dari total penghasilannya kita kurangi dengan pelindung PTKP-nya. Jadi penghasilan kena pajak dari Bapak Adi itu ada Rp219.263.580. Selanjutnya itu ada perhitungan PPh terutama tarif progresifnya. Itu kan 5% dikali 50 juta dapat hasilnya Rp52.500. Selanjutnya itu 15% ini dikalikan sama Rp169.263.000 dapat hasilnya Rp25.389.450. Nah, total PPh terutangnya itu dapat Rp20.889.450. Nah, untuk menjumlahkan hasilnya itu dikurang sama yang kredit pajak PPh 21 itu senilai Rp5.389.450. Dapatlah PPh pasal 29-nya Rp22.500. Ini jurnal akuntansinya atau buku besar visualnya. Nah, di sini saat laporan tanggal 31 Maret itu kita debitkan beban pajak kiminya senilai Rp27.889.450. Nah, di sisi kreditnya itu kita uang muka PPh 21 itu ditaruh sebesar Rp5.389.450. Nah, kreditan PPh pasal 29 itu senilai Rp22.500. Nah, saat penyetoraan PPh 29-nya itu debitkan hutang PPh pasal 29 sebesar Rp22.500, kreditan kas sebesar Rp22.500. Nah, selanjutnya yaitu Pak Nugraha, PPh final pada tahun PP 23 tahun 2018. Nah, Pak Nugraha itu seorang pengusaha di bidang obat-obatan, yaitu dia pengelola pemilik toko apotek. Nah, pada kali ini dia metode akuntansinya itu menggunakan pencatatan atau tidak menggunakan pembukuan. Selanjutnya itu peredaran bruto pada tahun 2017 itu Pak Nugraha mendapatkan sebesar 1M, yang dimana pada PP 23 tahun 2018 itu dia kalau misalkan kurang dari 4,8M dia menggunakan 0,5%. Nah, bisa kita lihat di sini tarif PPh 3 sama dengan 0,5% dikali penghasilan bruto tiap bulan. Berarti hasilnya itu sebesar Rp500.000. Jadi yang seperti yang sudah dijelaskan teman saya itu Pak Nugroho itu pada tahun 2017 tidak mencapai brutonya sebesar 4,8M sehingga PPh 23 tahun 2018 itu 0,5%. Nah, pada soal ini omsetnya itu sebesar 100 juta sehingga pajak yang harus dibayarkan itu 500.000. Nah, pembayaran
menggunakan handling. Lalu karena PPh final 0,5% yang diambil sudah dilaporkan, jika mendapat validasi nomor transaksi penerimaan negara atau TPN, tidak perlu lagi melapor ke SPT Masa ke KPP. Nah, pada tanggal 31 Maret itu diwajibkan tetap wajib lapor SPT tahunan PPh-OP paling lama itu 31 Maret menggunakan formulir 1770S melanjutkan daftar penghasilan setahun. Nah, baik, selanjutnya ada Pak Adit, pekerjaannya sebagai dokter dan pemilik industri rotan. Nah, status keluarganya itu istri tidak bekerja dan memiliki 3 anak. Metode akuntansinya tidak ada pembukuan, telah mengajukan surat pemberitahuan NPPN ke DJP. Nah, penerimaan bruto dari pekerja dokternya itu ada 720 juta dan peredaran bruto rotannya 400 juta. Nah, terus untuk menghitung penghasilannya itu yang pertama itu industri rotan, brutonya 400 juta dikali dengan tarif NPPN-nya yaitu 12,5%. Penghasilan netonya itu 50 juta. Selanjutnya ada profesi dokter dengan brutonya 720 juta dengan tarif asumsinya 45%. Nah, penghasilan netonya jadi 324 juta. Nah, total penghasilan keseluruhan netonya itu ada 374 juta. Dengan pelindung PTKP-nya 72 juta, jadi penghasilan kena pajaknya yaitu PKP 302 juta. Nah, selanjutnya ada tarif progresif dan kepatuhan Pak Adit. Yang pertama yaitu 5% dikali 50 juta yaitu 2.500. Yang kedua yaitu 15% dikali 200 juta 30 juta. Dan yang terakhir ada 25 juta dikali 52% dikali 52 juta sebesar 13 juta. Nah, total PPh terutang lama 2017-nya ada 45.500. Selanjutnya yaitu tentang angsuran PPh 25. Di sini menggunakan konsep siklus berlanjut. Nah, pajak yang terutang harus dilunasi dalam 1 tahun berjalan. Untuk meringankan beban Bapak Adi, di tahun 2018 ia diwajibkan untuk membayar angsuran PPh 25 setiap bulan. Nah, di sini dia menggunakan siklus berlanjut. Contohnya yaitu pajak tahun 2017 itu dijadikan acuan untuk membayar cicilan pajak tahun 2018. Nah, di sini dasar perhitungannya yaitu data pada tahun 2017, total PPh terutang 2017 yaitu 27.489.450. Nah, dikurangi kredit pajak PPh 21 5.349.450 rupiah. Nah, jadi dasar perhitungan PPh 2015 yaitu 22.500. Yaitu perhitungan dan jurnal akuntansi angsuran PPh 25 pada tahun 2018. Nah, di sini menggunakan rumus dasar perhitungan dibagi 12 bulan. Nah, 22.500 yang tadi itu dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya 1.875.000 per bulan. Nah, Pak Adi ini bayar via e-billing maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jika mendapat NTPN tidak perlu laporan SPT Masa. Nah, jurnal akuntansinya pada buku besar visual. Saat pembayaran angsuran maksimal tanggal 15 setiap bulan. Saat pembayaran angsuran didebitkan uang muka PPh pasal 25, dikreditkan kasnya yaitu sebesar 1.875.000. Nah, setelah itu saat pelaporan pajak 2018 maksimal 31 Maret 2019. Nah, didebitkan beban pajak kininya, dikreditkan uang muka PPh 25 sebesar 22.500, kreditkan PPh hutang PPh pasal 29. Nah, baiklah, selanjutnya di sini kita membahas tentang memilih mekanisme PPh-OP yang tepat. Nah, di sini yang pertama tentang peredaran bruto, di mana dalam mekanisme umum yaitu bebas atau kecil atau besar dari 4,8 M, dan di PPh final PP23 itu dia lebih kecil sama dengan 4,8 miliar
Dan di NPPN itu lebih kecil sama dengan 4,8 miliar. Kemudian di metode pencatatannya, di mekanisme umum itu dia wajib pembukuan, sedangkan di PPH Final PP 23 itu dia pencatatan saja, dan di NPPN itu pencatatan plus izin DJP. Nah, kemudian ada di tarif pajak. Nah, mekanisme umum itu dia menggunakan tarif pajak progresif UU PPH pasal 17, sedangkan PPH Final PP 23 itu dia menggunakan tarif pajak final 0,5% per bulannya. Dan di NPPN itu dia menggunakan tarif pajak progresif juga UU PPH pasal 17 atas neto normanya. Kemudian ada di formulir SPT-nya itu mekanisme umum menggunakan 1.770, sedangkan PPH Final PP 23 menggunakan 1.770S atau sama dengan yang digunakan mekanisme umum. Kemudian di NPPN juga menggunakan 1.770. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang soal latihan PPH orang pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.